Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala niyatil rasuli billahi ta'ala wa nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa duwaji wa khilafah sahabatan wa nabi wa rasulullah wa baqiyatu sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'in bihi Bismillahirrahmanirrahim. Al-anbiya wal mursalin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sejumlah masyarakat wajib mengambil betul dalam Fatimah tentang ulama Muslim. Wassalamu alaikum Nabi Muhammadina wajidatin wajibin terjadi muslim muslimatul mu'minin mimma syarika li bari wa bari muslim wa mu'minin khususan naru al-marhum binti al-marhum binti Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim iftah 'alaina ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nasrul futur wa rasul wa tuqatan nasul salihah sasatihi. Ayyuhal hadirin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa 'iddatul muttaqin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'a fil jannah. Wa Anas radhiyallahu anhu anna Rabbiyan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma tasa'a qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma a'tadalaha qala hubbullah wa rasulih qala anta ma ahbabta muttafaqun alaih. Sahabat baik Bapak Juli beserta keluarga yang saya hormati Ketua Majelis Salim Nurul Fatah Bapak Dian dan seluruh jajaran pengurus dan seluruh anggota jamaah Majelis Salim, mudah-mudahan kita senantiasa disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama dan yang paling utama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya. Alhamdulillah sampai saat ini kita diberikan sehat walafiat, panjang umur, iman, Islam, ihsan,
Mudah-mudahan istiqomah dalam taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah jadikan kita semua hamba-Nya yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya, dan semoga sampai kepada kita sebagai umatnya yang senantiasa istiqomah dalam mengikuti melaksanakan ajarannya. Mudah-mudahan pada hari kiamat kita bersama akan mendapatkan syafaat darinya dan dapat masuk ke dalam surga bersamanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang saya hormati, alhamdulillah malam ini kita masuk tanggal 19 Rajab. Tadi siang 18 Rajab. Sekarang tanggal 19 Rajab. Bulan Rajab ini termasuk Ashhurul Hurum, termasuk salah satu dari bulan-bulan yang dimuliakan. Ada berapa bulan yang dimuliakan? Minha arba'atun hurum, 4 bulan yang mulia: Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah sekarang saat ini kita ada di bulan Rajab. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, apabila seseorang dikehendaki kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika datang waktu yang mulia, dia akan meningkatkan amal solehnya. Gitu. Jadi ketika datang waktu yang mulia, mana waktu yang mulia? Rajab. Itu dalam tahunan. Dalam per minggu ada waktu yang mulia. Apa itu? Jumat. Hari Jumat, malam Jumat. Itu waktu yang mulia. Imam Al-Ghazali mengatakan, kalau orang tersebut Allah berkehendak memberikan kemuliaan kepada orang itu, maka di saat waktu yang mulia datang, orang tersebut akan meningkatkan amal solehnya. Nah ini kembali kepada kita masing-masing. Nggak ada yang tahu, hanya kita dengan siapa? Dengan Allah. Apabila dia meningkatkan amal solehnya, berarti dia dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, apabila datang waktu yang mulia tapi dia biasa-biasa aja, cuek, Rajab sama yang lain sama aja, nah itu tanda orang tersebut nggak dipandang oleh Allah, orang tersebut dicuekin oleh Allah, orang tersebut diantepin oleh Allah. Nah, oleh karena itu, ya, dalam masilah taklim ini saya sampaikan bagaimana keadaan kita, sikap kita menyambut bulan yang mulia. Kenapa? Allah dalam Al-Quran firmankan, wa syari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin. Ketika datang bulan yang mulia ini, kata Allah, wa syari'u, dan bersegeralah kalian. Ngapain? Ila magfiratin, bersegera untuk minta ampun. Dari siapa? Min rabbikum, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu, khususnya datang bulan Rajab, bulan yang mulia, banyak istighfar. Kan ada istighfar Rajabnya. Gimana? Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Baca tuh minimal 70 kali sehari. Yang bagusnya mah pagi 70 kali, sore 70 kali dibaca. Atuh kagak pagi sore, atuh sehari semalam 70. Kalau enggak, udah baca ke berapa be? Yang penting biasanya enggak baca, datang aja baca sekali. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Coba sama-sama. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Nah, maaf, walaupun kita baca satu kali, biasanya enggak ningkat enggak? Ningkat. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan. Apalagi sampai kriteria dibaca 70 kali. Itu pendapat Asy'ari Abdul Wahab Asy'aroni, bukan yang ini tapi ini kopiannya. Iya.
Iya, Abdul Wahab Asy'ari itu seorang syekh, ya, guru besar, ya. Nah, jadi begitu kita sekarang ada di bulan Rajab ini, ya, saya belok sedikit dulu sebelum lanjutin. Bulan diturunkannya perintah sholat. Nah, sholat ini pembeda antara kita dengan orang kafir. Ya. Sholat ini mikrajnya umat Islam. Sholat ini tiang agama. Sholat ini adalah yang paling pertama ditanya nanti di alam kubur. Nah, ketika di alam kubur yang paling dulu ditanya masalah sholat. Tadi saya baca kitab Tanbihul Ghafilin. Siapa saja yang mengerjakan sholat 5 waktu dengan sempurna, semua hak sholat dikerjakan sholat dengan penuh pengagungan kepada Allah, maka Allah punya janji dengan kita bahwa kita akan dimasukkan ke dalam surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mengagungkan sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Dan sebaliknya, wa man tarakaha istighfafan bihaqqihi. Siapa orang yang meninggalkan sholat karena ngenteng-ngenteng sholat. Mana? Duhur. Nah, tiap hari. Tapi besoknya ada lagi duhur mah. Kadang yang kayak gitu tuh. Nah, maka lam yakun, tidak akan ada bainahu wa bainallah ahdun. Tidak terdapat perjanjian antara Allah dengan itu orang itu. Insya'a rahimah wa insya'a adzabah. Kalau Allah mau orang tersebut disayang, tapi kalau Allah mau orang tersebut diazab. Naudzubillah. Nah, oleh karena itu, ya, melalui kesempatan yang sangat mulia saya sampaikan, kita mudah-mudahan sudah termasuk orang yang memprioritaskan akan sholat 5 waktu. Yang sudah alhamdulillah, yang belum tolong sholatnya diprioritaskan, diutamakan. Kenapa? Kalau Rasul ibadah ya bukan karena pengen surga takut neraka, karena makom level imannya juga beda. Nah, kita awam, ibadah jangan lagi pengen surga takut neraka, ibadah saja pengen duit. Iya kan? Rajin baca sholawat pengen duit, rajin sholat duha pengen duit, kan begitu. Walaupun lillahi ta'ala, pengennya mah di sini di otaknya apa? Duit, begitu. Nah, ya nggak apa-apa, kita memang pemula, toh mintanya juga kepada Allah, lumayan aman, gitu. Ya, lumayan aman. Yang disiplin sholat dijanjiin surga. Tapi orang tuh kayaknya gak kegiur dengan surga. Tapi kalau dibuat ilustrasi, Pak, kata Pak RT, warga RT 08 yang rajin sholat 5 waktu dalam sebulan, nanti akhir bulan, habis bulan ini tanggal 29 saya kasih motor. Langsung. Bener teh, yakin teh gitu teh. Tanggal 32. 29 tadi. Orang habis tanggal 28 ini bulan ini mah. Bulan ini kan bulan ini. Pak RT mau 32. Banyak. Banyak kan. Iya. 29 ya. Iya. Nah, jadi pandangan kita hanya pandangan yang ini. Ya. Hanya pandangan yang dekat. Materi, ya, uang, jabatan, kesenangan dunia, baru ngegas. Tapi kalau yang sifatnya jaminan dari Allah, ampunan, surga, kadang orang tuh nggak tertarik. Padahal pada waktunya nanti, yang pada mati itu Pak sekarang tuh lagi merintih Pak.
Qala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu aku minas sholihin. Ya Allah, tangguhkan saya sebentar, kembalikan saya ke dunia, saya mau sedekah. Terus satu pendapat, Pak sedekah, saya mau sedekah. Sedekah itu membenarkan. Tafsir yang kedua, Pak sedekah, saya mau membenarkan. Ketika dulu hidupan mendustakan, nggak percaya, nggak mau ngikut, dibilangin, ngebantah be. Ada tuh orang kayak gitu, hidup lah gitu, ya. Nah, baru tuh udah digedik sama malaikat mungkar nakir tuh, baru merintih dia, pengen dibalikin ke dunia. Saya pengen jadi orang baik, saya pengen sedekah, saya ingin melaksanakan apa yang engkau perintahkan untuk saya. Dipulangin nggak? Nah, itu mah udah ada yang datang dan nggak balik lagi apa? Waktu, Pak. Datang nggak balik lagi, waktu. Ya. Kalau topik mah datang bolak-balik ya, ada lagi balik lagi, datang lagi balik lagi, ngamera lagi, alhamdulillah. Ya, menjadi sedekah jariah. Ntar kedengeran sama anak cucunya, mantunya, ya, gitu. Nih Pak, ngaji itu seperti baterai HP dicas, habis cas lagi. Kalau zaman dulu mah almarhum bapak saya cerita, barusan Ustadz Amir tuh dulu dia ngaji ke bapak saya dulu, Ustadz Amir satu. Bapak saya menyontohin gini, kalau zaman dulu kan lampu patromak ya Pak. Anak-anak sekarang nggak ngerti lampu patromak, ya. Lampu patromak pengen nyalanya dia apa? Kompak. Nah, taruh dulu. Lama-lama redup nggak? Diapain lagi? Ngompa lagi. Nah ini lagi ngompa. Ya. Kemarin-kemarin yang sholatnya udah rada-rada kendor, kencenin lagi. Saya sering nyantoin Pak. Nih Pak, badan kita loh desain untuk sholat Pak. Tuh, ya. Tuh. Tangan begini, ya. Khusus untuk sholat Pak, pecinya giniin. Tuh, buka ininya. Khusus untuk sholat. Ini jidatnya harus kebuka. Di luar sholat begini boleh. Suka-suka di luar sholat. Tapi khusus untuk sholat, syarat sah sujud ada 7. Yang pertama, antakuna jabhatu maksufatan. Jidatnya harus terbuka. Begitu, ya. Ini tubuh kita Pak didesain untuk sholat. Kalau orang nggak sholat itu durhaka banget, ya. Orang yang nggak sholat itu durhaka banget, ya. Nih, ini sholat versi Madhab As-Syafi'i yang saya kerjakan. Ini ada keterangannya, ya. Mau dibuka kitabnya nggak selesai 2 bulan, 4 bulan nggak selesai. Saya selesaikan sekarang. Mungkin ada yang tahu, yang belum, mudah-mudahan ini caranya dapat Bapak dari saya dari kitab yang saya baca, dari guru saya, nanti nyampe dari guru saya ke gurunya, ke gurunya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ibadah yang ada gurunya tuh ke bawah. Yang ibadahnya nyemut di jalan. Kamu cara sujud seperti itu dari siapa? Ya nggak tahu, saya ngelihatnya begitu. Orang sih. Ya, biar Bapak ibadah ada ilmunya, biarin dah. Mudah-mudahan Bapak mau udah ini membuat menguatkan aja ya. Karena kadang walaupun materi udah disampaikan, Bapak kadang ada ngantuk. Iya, atau meleng. Orang diterangin ngobrol kayak di sono. Ada gitu, hidup lagi. Ada tuh kadang-kadang hidup kayak ikan jair. Di kolom bikin kolom lagi dia Mas, ngalegok. Ya. Nggak nyinir ngatain. Cuk. Ya. Nih, kalau mau sholat ya siap-siap. Nih, kaki jaraknya nggak usah segini. Jangan, ya, segini aja. 1 jengkal. Oh, 1 jengkal. Terus ini kaki kalau bisa ngadep kiblat tuh begini nih. Tapi umumnya kan begitu tuh. Umumnya begini kan. Bagusnya begitu tuh. Lurus. Nah, sebelum sholat, pandangan udah siap ke tempat sujud. Jadi yang bergerak hanya tangan, Pak.
Kalau orang sholat bergerak, tangannya bergerak, kepalanya bergerak, bahunya bergerak, langsung sholat di awal sholat, langsung batal di awal sholat. Ini yang batal di awal sholat ini. Lihatnya, lihat cicak. Allah. Ini udah batal. Di madzhab Syafi'i, salah suharakatin mutawaliyatin batalat sholat zuhur. 3 gerakan besar di dalam sholat berturut-turut batal sholatnya. Ya. Nih yang sholat begini Pak nih, batal. Goyang-goyang kan ada. Jangan ngerem Pak, ngerem, tahan. Ya. Nah, baru begini, satu jengkal, umpama ke kiblat. Tangan begini. Tangan ke pas sini, hadwa mangkibaihi, ke atas pundak. Allahu Akbar. Nah. Fauqa surah tata sadri. Di atas pusat, di bawah dada. Nah, kata Imam Al-Ghazali, ngiri dikit. Di sini tempatnya hati. Tuh, Didekep. ini deh. Hati itu di sini, di ini dulu. Ada yang begini, udah silahkan aja dia mah. Ya, kita nggak ngelarang yang begitu, silahkan aja. Dia juga mungkin ada ilmu, ada gurunya, silahkan. Ini yang saya dapat. Tuh, jadi kesini sedikit. Karena bunyi banget, itu sampai miring nih, itu jangan, itu mah berlebihan, ya. Nah, pas sholat jangan sampai miring begini, jangan. Terus banyak penyakit kalau sholat tuh, udah masjidnya udah dikompas, pasang jatuh aja, dimiringin aja. Kadang ada yang miring, imamnya sendirian miringnya. Makmumnya jaraknya, sapnya lurus. Makmumnya tuh, imamnya miring sendirian. Lah, kalau imamnya miring, ya miring semuanya. Lah kalau makmumnya lempeng ke sana, imamnya miring sini. Imamnya umpama nggak sah, lah makmumnya nggak sah biarpun ada kiblat. Itu syarat sah salat termasuk menghadap kiblat. Bisadrihi, dengan dadanya. Itu. Kalau orang palanya tengkleng gitu, Pak. Ya sah, yang penting dadanya kesana, palanya begini. Nggak apa-apa. Biarpun palanya kesana, tapi badannya begini. Nah, nggak sah. Ya, harus dada yang ke kiblat. Nah, kalau stuck gimana? Ya, kecuali Nasib itu mah nasib. Yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, ya. Iya. Ini yang sempurna semuanya ya. Allahu Akbar. Nah, pandangan udah ke situ. Nggak boleh begini. Oh. Nah, nggak boleh. Jadi pandangan udah ke situ. Jadi sholat itu nggak merem, tapi ngelihat ke tempat sujud. Itu ya. Allahu Akbar. Nah, tangannya diangkat nggak? Tadi tangannya diangkat nggak? Nah, tempat ngangkat tangan di dalam sholat 4. 1 ketika takbiratul ihram, 2 ketika mau ruku. Selesai. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. 2. 3 bangkit dari ruku. Bangkit dari ruku. Sami Allahu liman, angkat tangan tuh. Berapa tuh? 3. 4 bangkit dari rakaat kedua. Rakaat kedua ya tahiyat awal. Iya. Jadi sunnah mengangkat tangan itu ketika bangkit dari rakaat kedua atau selesai tasahud awal. Maghrib, isya, duhur, asar, subuh mah enggak. Cuma 2 doang. Ya. Di luar itu ngangkat tangan makruh. Bangkit dari rakaat pertama, Allahu Akbar, makruh. Ada orang habis i'tidal mau sujud, ngangkat tangan dulu, Allahu Akbar, makruh. Ada. Itu nggak ngaji. Nah, saya contohin sekarang berdiri sudah begini ya. Ini tetap 1 jengkal. Ruku. Ini pas ke lutut. Kalau ini pas ke lutut, nyiku Pak. Ininya lempengin, tapi tafrik, renggangkan. Tuh, Allahu Akbar. Tuh, begini. Lempeng nggak Pak? Lempeng. Nah,
Digambarkan oleh para ulama, ruku itu umpama di atas punggung kita ditaruh papan, di atas papan ditaruh gundu, gundunya nggak gelinding. Lu rempeng banget, 90 Lempeng. derajat. Iya. Nah, kelemahan ruku orang kecuali yang sakit ya itu mah begini doang yang apa-apa. Ya. Ini yang sempurna, yang sehat. Ya. Nih. Kadang tangannya begini. Ada yang begini. Begini juga dapat nggak? Begini. Tuh. Ada yang tangannya begitu tuh. Ini berlebihan, nggak boleh. Kadang ada yang bukan ngegenggam lutut, tapi ke betis. Nah, tahu dari mana itu? Genggam ke apa? Ke lutut. Nah, sami Allahu liman hamidah. Nah, itu namanya i'tidal. Bangun dari ruku itu namanya i'tidal. Apa itu i'tidal? Al-aud 5 qabla ruku. I'tidal itu kembali kepada keadaan sebelum ruku. Tadi sebelum ruku bagaimana? Begini kan? Nah, jadi selesai ruku boleh begini. Boleh begini. Kenapa begini? Biar membedakan antara sebelum dan sesudah ruku. Begini boleh, tapi saya pesan kepada yang diistirsal, dilepaskan tangannya, sami Allahu liman hamidah. Tolong direm. Jangan diayun. Jangan gini-gini, kadang ada gini-gini. Kadang ada begini nih. Ya, nih. Sami Allahu liman. Ini belum kembali ke tempatnya. Udah keburu sujud gitu. Sami Allahu liman. Langsung sujud. Nggak boleh. Dalam ruku, dalam i'tidal, dalam sujud, dalam duduk antara dua sujud wajib tumakninah, termasuk rukun. Makanya rukun sholat ada yang hitung 13, ada yang hitung 17. Yang 13 juga ruku disertai tumakninah, i'tidal disertai tumakninah, sujud disertai tumakninah, duduk antar dua sujud disertai tumakninah. Nah, yang hitung rukun sholat 17 dipisah. Ruku 1 poin, tumakninah 1 poin. Makanya harus sempurna. Yang paling diperhatikan dalam sholat itu ruku, sujudnya. Ya. Ada apa? Oh, ikut ngaji. Rame-rame. Jangan. Kan masuk ke celana saya lagi. Tuh kan. Ya. Iklan. Ya. Setelah Siapa aja lari? i'tidal begini, kembali langsung ya, kembali ke sini. Apa itu maknina? Sukunun ba'da harokatin bihaisu yastakiru kullul a'dha'i fi mahalihi biqadri subhanallah. Nah, ini apa? Tapi nggak saya suruh kelamaan. Ya. Diam setelah bergerak sekira-kira tempat tersebut, setiap anggota badan berada pada tempatnya seukuran subhanallah. Ini ada di mana? Di sini. Udah di sini. Jadi jangan masih di sini, masih mengamang, bukan pada tempatnya. Pada tempatnya, apakah di sini atau apa di sini? Silakan. Diam seukuran subhanallah. Jadi kalau begini atumanina, sami Allahu liman. Allahu akbar. Nah, ada kan yang digepak begitu. Tahan dulu. Yang harus benar-benar diperhatikan, sabar dalam ruku dan sujud. Kadang orang bawaannya ruku sujud pengennya ngebut. Itu mentang-mentang udah kayak Valentino Rossi. Gitu. Jangan. Tahan. Ya, karena jaminan surga, jaminan ampunan dosa itu bagi orang yang menyempurnakan sholatnya disertai dengan takzim, mengagungkan. Kalau sholat tapi sholatnya peliak-peliak begitu, tukar gagedanta, ya. Sholat pakai kaos oblong, sholat pakai kaos partai begitu, udah belel lagi, coblos nomor sekian. Mana di belakang imam lagi, yang imam belakang pada baca, coblos nomor sekian, udah baca 200 kali tuh.
Lirik. Ya. Nah, selesai tumanina, ya, sujud. Sujud. Sujud, anggota sujudnya 7. 1, kening yang terbuka, jangan ada rambut, jangan ada benda, jangan ada apa. Makanya kalau saya sholat tempat sujud suka saya gitu dulu. Gitu. Karena kalau ada yang nempel di sujud yang kedua itu namanya terhalang. Gitu. Kalau sujud yang pertama mah belum. Nah kedua tadi ada benda nempel itu nggak boleh. Kalau ibu-ibu Ustaz kadang-kadang sampai sini. Nggak sah. Biasa. Nah ini kasih tahu istrinya. Ilmu yang maaf bukan nyombong, kita mah sama-sama belajar. Yang saya sampaikan kasihkan ke mereka. Ada rahasia untuk ibu-ibu. Saya selesaikan dulu. Nah ingetin ya rahasia untuk ibu-ibu. Sujud 7 anggota sujud ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah ini butun wasobi rijli, jari kaki bagian dalam. Sempurnanya tekuk 5-5-nya. Kalau nggak sanggup uratnya asam, ya bisa nekuknya cuma atu jempolnya doang. Udahlah jempolnya doang perwakilan. Uratnya asem. Emang sama sekali nggak bisa tekuk, sakit. Betul. Ya udah nggak ditekuk nggak apa-apa. Tapi yang sehat jak belejak bebelna jak itu mah harus ditekuk. Ya, saya praktekkan biar kelihatan gimana. Boleh. Ngadepnya, Ya, pausnya jadi ngadep. Pak, jadi ini kaki begini terus loh, nggak pindah kemana-mana. Berdiri begini, ruku begini, tidak begini, sujud begini. Nah nanti duduk antara 2 sujud, hanya ngerubah yang ini didudukin, tetap begitu tuh, ya. Duduk antara 2 sujud, ini doang tuh, ini tetap begitu, gitu. Enggak tuh, gitu tuh. Nanti bangun, gitu lagi, tuh. Jadi tetap, jadi nggak banyak bergerak. Di mazhab Syafi'i banyak bergerak itu menandakan kurang khusyuk. Gitu. Kan ada mah saudara kita mah lagi sholat ya. Ngapain banget tuh? Menggendong bocah. Batal dari mata kita. Nah, tasyahud. Ya. Tasyahud awal seperti duduk antara 2 sujud. Tasyahud akhir dimasukin di situ tuh. Ini tetap ditekuk. Yang ininya, ya. Yang satu didudukin, yang satu diri. Nah, tangan. Pas ini Pak, posisi napas, pas lutut, supaya ke depan ke sana. Tuh, kalau ke depan jadi begini tuh, jadi ke bawah, jadi di sini, pas, jadi simpennya di sini. Nah, tasyahud akhir, simpen tangan yang kanan nggak begini, tapi langsung gini, tuh. 53. Oh. Ulama mengatakan ini ada dalam kitabnya Anatul Thalibin ya. Jadi di sini tasyahud masih lihat ke tempat sujud. Nanti ketika asyhadu an la ilaha illallah. Nah, lirikan ke sini. Pindah. Gitu. Tadi ke sana ke tempat sujud. Nanti setelah illallah ke sini menunjukkan keesaan Allah. Nggak mendua ke siapa-siapa, hanya Allah yang kita tuju. Itu. Nah ini juga nggak terlalu begini, di sono. Jadi begini, ya. Ini nggak bisa Ustaz. Ada ini juga ada. Ada yang begitu. Derajat berbeda. Ada yang begitu, yang mau silahkan. Tapi nanti sampingnya ngusap wajah. Kenapa? Pusing lihat itu. Ya silahkan yang gitu. Ini yang saya sampaikan, ini mazhab Syafi'i seperti ini. Ada pendular ini banyak, ya. Yang berbeda nggak apa-apa. Nah ini begini, illallah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan wabarakatuh, jangan. Cukup assalamualaikum warahmatullahi. Tapi ada juga Pak Ustadz yang pertama itu ada itunya diterusin, yang keduanya baru enggak gitu. Barakatuhnya. Iya. Oh gitu? Iya. Yang ke kanan. Iya. Yang pertama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiri Yang keduanya Mazhab berbeda. Silakan yang mau pakai. Ini juga kitabnya saya bawa. Jadi tidak dianjurkan walayusanu, ya.
tidak disunahkan untuk melanjutkan wa barakatuh. Cukup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Jadi yang fardu yang ke kanan, yang rukun. Adapun salam yang kedua ke kiri itu sunnah. Nah, itu ya Pak ya, mudah-mudahan dapat dikerjakan sebaik-baiknya. Selanjutnya, ini rukun sholat yang 17 atau yang 14 terbagi 3. Qauli, ucapan. Fi'li, perbuatan. Perbuatan terbagi 2. Fi'lul a'dha, perbuatan anggota badan. Yang kedua, fi'lul qalbi, perbuatan hati. Itu. Mana rukun sholat yang ucapan 5? Nah, yang 5 ini wajib terdengar oleh telinga kita. Walaupun sholatnya sir. Mana sholat sir? Duhur, asar. Kalau yang jahri makan maghrib, isya, subuh. Jahar maksudnya kencang. Jangan, apalagi dinosaurus kali ya, beginian aja ribet banget. HP. Udah hilang mana lagi dah. Iklan lagi. Iklan lagi. Ya, siap. Rukun sholat yang 17 terbagi berapa? 3. 1 qauli, ucapan. 2 fi'lu, pekerjaan. Fi'lul a'dha, fi'lul qalbi, perbuatan anggota badan, perbuatan hati. Mana yang 5 ucapan? Nah, yang ucapan ini pesan catatan. Kalau nggak tahu mah ya nanti nggak dikerjakan, Pak. Ya. Yang 5 ini wajib ayasma'an nafsahu. Kudu meredenge karena dirina. Artinya harus terdengar oleh telinga sendiri di saat tidak ada kebisingan. Kalau gitu mau kita sholat, ada mesin di samping, desa buru-buru, nggak usah, nggak usah, halo nggak usah, ya. Yang kira-kira suara tersebut terdengar oleh telinga kita ketika tidak ada kebisingan. Misalnya segini, cukup. Mana yang 5? 1 takbiratul ihram. Takbir itu ada 2. 1 takbiratul ihram, 2 takbir intiqal. Apa takbir itu? Takbir untuk memulai sholat. Apa takbir intiqal? Takbir perpindahan dari rukun ke rukun. Kalau takbir itu rukun, kalau takbir dari perpindahan rukun itu sunnah. Gitu. Ya. Yang fardu ucapan ya. Takbiratul ihram, Fatihah. Yang ketiga tasyahud. Ya? Sholat sendirian. Kenapa? Sholat sendirian. Justru sholat sendiri kalau nggak baca siapa yang baca? Sudah mati gitu ya, Fatihah itu. Mau sholat sendiri, mau sholat berjamaah, ini yang 5 harus terdengar oleh telinga kita. Ya. Fatihah, ada saudara kita yang kalau berjamaah katanya nggak usah baca. Dalilnya wa idza quri'al Qur'an fastami'u. Apabila dibacakan Al-Qur'an maka dengarkanlah. Ya. Tapi dalam hadis Nabi bersabda, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Nggak sah sholat orang yang nggak baca Fatihah. Jadi paradok. Jadi caranya bagaimana? Quran dengerin, Fatihah baca. Caranya Pak, imam bijaksana, selesai amin diam dulu. Itu caranya. Jarang. Ya. Biqadril Fatihah. Ya. Jadi dikatakan jam'u dalilain aula min isqati ahadihima. Mengumpulkan 2 dalil itu lebih baik daripada mengambil salah satunya. Quran dengerin, Fatihah baca. Caranya bisa selesai amin, imam diam dulu. Imam diam boleh baca Fatihah di dalam hati. Ngikutin makmum, boleh baca tasbih, boleh baca apa. Atau dia menunggu makmum kira-kira selesai Fatihah. Gitu. Kalau nggak gitu, Imamnya suruh ngaji. Kalau imamnya langsung Kalau
ada yang tertinggal tuh. Ya. Anggapannya sudah surat pendek. Siap. Surat pendek buku terakhir ketemu Siap. sama langsung ruku itu bagaimana hukumnya? Iya. Makmum itu terbagi dua. Satu makmum muafik, dua makmum masbuk. Makmum muafik adalah seorang makmum yang ikut imam tuntas selesai membaca Al-Fatihah. Itu namanya makmum muafik. Yang kedua, makmum masbuk. Bahasa kitanya ketinggalan. Keduluan nama imam. Bagaimana kalau masbuk? Kalau masbuk, Fatihah yang tidak selesai baru dijamin sama imam. Datang Allahu Akbar, imam ruku, langsung ruku. Nggak boleh menyelesaikan Fatihah karena ketinggalan 3 rukun dari imam batal. Kadang ada orang yang lucu. Maaf ya, barangkali mudah-mudahan di sini nggak ada yang begitu. Dia datang biasa suka terlambat mulu berjamaahnya. Tahu orang mana itu hidup lagi. Lumayan datang walaupun terlambat. Tidak ada kata terlambat ya, tapi nggak bagus. Nah jadi pas datang imamnya udah mau sujud, selesai ruku tuh dari itu datang langsung sujud. Dia Allahu Akbar langsung ikut sujud. Dia hitung rakaat. Nggak bisa. Aku nunggu dulu ya. Ya. Korupsi terlalu. Aku nunggu dulu. Bisa langsung ikut. Bisa langsung ikut. Bagus langsung ikut. Tapi nggak dihitung rakaat. Gitu. Kalau nunggu dia bangun juga nggak bagus. Ya, langsung Allahu Akbar ikut. Imam sedang ada di gerakan mana, ikut ke situ. Cuman kalau memang nggak ikut ruku, nggak dihitung rakaat. Itu dari Islam begitu. Kalau orang datang sempet bareng tumak ninah di dalam ruku, maka dihitung 1 rakaat. Ini kan ada kisahnya waktu Sayyidina Ali ketinggalan sholat subuh itu kan. Rasul lama rukunya. Ada apa ini? Ternyata nunggu Sayyidina Ali tumak ninah dalam ruku. Setelah Sayyidina Ali tumak ninah dalam ruku, Rasulullah bangun. Nah itulah bahwa rakaat kehitung kalau bisa tumaninah bareng sama imam dalam ruku. Nah, selanjutnya harus terdengar oleh telinga kita takbiratul ihram, Fatihah, tasyahud, sholawat, salam yang pertama. Dulu saya waktu kecil emang sholatnya kayak malas, dipaksa sama orang tua suruh sholat. Udah saya begini aja. Takbir di hati, Fatihahnya gak di hati, suratnya gak di hati, udah baca kulu di hati lagi. Ya. Dulu mah bener itu, belum ngaji. Ya. Dan ternyata rukun harus terdengar oleh telinga kita. Selanjutnya rukun perbuatan, berdiri bagi yang mampu, sholat fardu. Berdiri bagi yang mampu. Tapi banyak yang lucu. Orang ke masjid berjalan tapi sholatnya sambil duduk. Nah ini yang aneh. Karena mau berdiri, jempolnya yang sakit Pak Ustaz. Harus pakai penopang. Karena kalau mampu berdiri, gitu loh. Jadi dimaksimalkan. Jadi nggak manja-manja. Adanya keringanan itu. Kompensasi. Keringanan itu yang emang nggak mampu, lah dia akan mampu. Gitu. Iya, mampu. Gitu. Yang mampu, yang nggak mampu baru sambil duduk. Gitu. Tapi kalau sholat sunnah, biarpun mampu berdiri, boleh dikerjakan sambil duduk. Dengan resiko pahalanya separuh yang berdiri. Tapi kalau sholat fardu yang memang nggak kuat berdiri, nggak dikurangi, tetap pol pahalanya. Gitu. Berdiri, ruku, tidak sujud, sujud, tasawuf akhir, itu fardu. Yang sunnah, tasawuf awal Pak, sunnah. Di antara syarat salat Pak, mentekadkan yang fardu ditekadkan fardu, yang sunnah ditekadkan sunnah. Makanya kalau orang nggak belajar rukun sholat Pak, bisa jadi menganggap fardu yang sunnah.
Gitu. Contoh tasyahud awal, saya tanya di ibu-ibu, tasyahud awal sunnah apa fardu? Fardu. Kalau kunut tahu semua sunnah, karena ada yang pakai ada yang enggak. Tapi tasyahud siapapun pakai dianggapnya apa? Fardu pada sunnah. Sunnah abad namanya. Kalau ditinggal harus diganti dengan sujud sahwi. Gitu. Lalu perbuatan hati apa? Niat. Nah ini niat. Saya dulu waktu belum mondok, waktu masih kecil, niat itu begini Pak sebelum sholat. Contoh duhur. Paling nyohor itu duhur emang. Usolli fardhu duhri arba rakaati mustaqbilal qiblat ada nilai ta'ala Allahu akbar. Pas Allahu akbar hati kosong, enggak sah. Aniyatu qasdu syai' muqtaranan bi fi'lihi wa mahalu al-qalbu wa talaffudu biha sunnah. Niat itu mengerjakan sesuatu, berencana, bermaksud suatu yang disertai dengan mengerjakannya. Jadi bareng. Jadi rukun sholat itu pertama niat, kedua takbiratul ihram. Teorinya begitu, prakteknya bareng. Begitu. Nih Pak, ini takbiratul ihram, takbir nih, Allahu Akbar. Ini niat di sini. Jadi praktek niat harus di dalam takbir. Dipraktekin sama sendiri nggak bisa. Harus berdua. Contoh Bapak takbir saya niat, Pak. Bapak Allahu Akbar. 1, 2, 3. Jangan selesai sebelum saya selesai niat ya. Nah, gitu. Gitu Pak. Mungkin selama ini ada yang Allahu Akbar aja, artinya kosong. Nggak sah sholatnya Pak. Nah ini yang dimaksud wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu amalu mardudatun la tuqbalu. Orang yang ibadah tanpa disertai ilmu, maka ibadahnya ditolak, kagak diterima. Nabi bersabda, innamal amalu binniyat. Sesungguhnya sempurna dan sahnya amal itu tergantung nih niat. Nah, niatnya itu di hati. Wa talafut biha sunnah. Adapun mengucapkan niat sebelumnya tuh itu hanya sunnah. Yang jadi rukun yang di hati ketika kita takbir. Makanya ulama berpendapat ngasih solusi takbir 8 Allah bisa sampai 8 harokat. 8 alif 16 harokat. Karena niat Pak, apalagi yang was-was Pak. Ada yang was-was. Kena lagi. Allah, nggak kena lagi. Begitu. Allah, nggak kena lagi. Begitu. Kita mah hati-hati, jangan sampai was-was. Niat itu 3 derajat. Fardu, sunnah muakkad, mutlak. Kalau sholatnya fardu, kewajiban 3. Kalau sunnah muakkad, kewajiban 2. Kalau sunnah mutlak, kewajiban 1. Kalau fardu, kewajiban 3. Qasdul fi'li, ta'yin, fardiyah. Usolli, nyebut fardu, tentukan sholatnya. Cuma 3 doang. Nyebut jumlah rakaat, menghadap kiblat itu sunnah. Hanya sempurna niat itu begitu eksekusinya. Adapun yang fardunya cukup begini. Niat saya sholat fardu duhur segitu. Lillahi ta'ala. Usolli fardu duhri lillahi ta'ala. Segitu. Jadi Bapak ketika takbir, kenapa kalau murid saya nih mau sholat nggak usolli dulu sebelum sholat? Nggak gini nih. Sebelum sholat nih. Usolli fardu duhur. Langsung aja Allah Akbar. Kadang salah. Kita mau, kan itu sholat duhur di hati malah usolli fardhu asri, batal sholatnya, nggak jadi. Makanya liu ainu lisanul qalba. Kenapa dilafadzkan? Agar itu lisan menolong hati. Jadi kalau dia omongin dulu, nanti pas niat tuh laksana motor sebelum dikontak udah di apa dulu? Itu bukan diselah. Yang motor kan sebelum dinyalain suka diselah dulunya. Nah itu biar olinya meresap itu. Ya. Biar awet tuh motornya, mesinnya tuh. Nah mesin juga begitu sholat. Kalau mau sholat, niatnya talafut dulu. Itu bukan yang dianggap di dalam rukun. Yang dianggap dalam rukun mah ketika kita apa? Allah disebut niat saya sholat duhur fardu lillahi ta'ala. Atau niat saya fardu duhur lillahi ta'ala. Segitu cukup. Gitu. Itu harus eksekusi di saat niat. Di saat Allahu Akbar, saat takbir. Saat wudu juga sama. Saat wudu ketika air kena ke lidah.
Kita nggak suka indah gosli awali jujin wajib. Jadi niat wudhu juga bukan ketika gini, namanya itu dua, bukan. Tetap di hati. Tapi wudhu mah gampang, soalnya bibir nggak ngucap takbir. Kalau sholat niatnya susah Pak, karena berlawanan, berbarengan sama talafut bitakbiratul ihram. Allah, Bapak di sini beda. Lain di mulut, lain di hati. Oh, gitu. Itulah. Nah, janji Allah ya, janji Allah kepada orang yang menyempurnakan sholatnya yang tadi saya sampaikan. Saya baca aja hadisnya biar mantap ya Pak ya. Dah, habisin. Maaf ini nggak kebaca ya, maaf ya Pak ya. Soalnya pas Isra Mi'raj ini ya. Mudah-mudahan habis ini sholatnya biar ya. Iya, waktu turunnya sholat. Iya. Mudah-mudahan habis ini yang sholatnya tadinya agak kendor biar digas. Yang tadinya sholatnya tuh maaf pakaiannya sembarangan, nanti mah biar prioritas Pak. Kata Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu khudzu zinatakum inda kulli masjid. Hai orang beriman, ambil perhiasanmu ketika mau ke masjid. Ayat as-sholat, majaz hal mahal, diucapkan tempat yang dimaksud keadaan di dalam masjid, yaitu sholat. Artinya pakai pakaian yang rapi, yang bagus, yang rapi, yang wangi ketika mau sholat. Jadi itu ngarudin. Bapak tahu ngarudin? Kusut, boketek, mau sholat jangan. Aduh. Ya. Kalau mau ke mall rapi. Iya. Nah itu, ya. Rasul bersabda, khamsu sholawatin, 5 sholat. Ibtaradallahu ta'ala yang Allah fardukan ala ibadi kepada hamba-hambanya. Faman jabihinna tamatin. Siapa orang yang mendatangkan, mengerjakan sholat dengan sempurna, walam yunkishunna istihfafan bihaqihinna, dia tidak mengurangi ya hak-hak sholat, dia tidak ngenteng-ngenteng sholat, nggak ngegampangin sholat, tapi sholat itu pandang istimewa, diagungkan, gitu, ditakzimkan, maka kana indallah ahdun, maka ada antara dia dengan Allah ahdun, perjanjian. Apa janjinya? Ayyudkhilahul jannah, akan Allah masukkan ke surga. Janjinya masukkan ke surga harus dibela-belain. Gitu. Ini mana oleh-oleh dia pengen surga, cuek aja. Jangan itu. Tanah imannya kempes itu gitu. Ya. Allah janjikan surga. Bapak dipromosi jabatan sama pimpinan, nyantok nggak? Wah, dibela-belain, dijilat bila perlu tuh bos. Iya, emang umumnya begitu. Anak gue yang kira-kira mengurintangi, injak, tendang, begitu. Demi ada promosi apa? Jabatan. Lah ini Allah janjikan surga, cuek aja. Bahaya itu, ya. Allah janjikan masuk ke dalam surga. Wa man tarakahunna istighfafan bihaqihinna. Siapa orang yang meninggalkan sholat, ngenteng-ngenteng sholat, mengenteng-ngenteng haknya sholat, maka lam yakun lahu indallah ahdun, antara dia dengan Allah tidak ada perjanjian. Insa'a rahimah wa insa'a adabah. Kalau Allah mau, Allah menyayanginya, tapi kalau mau, Allah menyiksanya. Naudzubillah. Spekulasi. Tapi kalau kita maksimalkan sholat kita, insya Allah kita ada jaminan. Seperti kita ada punya asuransi. Jonjon kan? Jonjon, tenang, udah ada. Tinggal tanda tangan aja, kesepakatan persetujuan ya kan. Nah begitu juga ini, mudah-mudahan Allah kuatkan kita dan keluarga kita termasuk orang yang dapat menyempurnakan sholat 5 waktu. Amin ya rabbal alamin. Rabbij'alni muqimah sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Sebelum sholat boleh dibaca itu Pak. Rabbij'alni muqimah sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Nah, kalau orang yang sebelum sholat dibaca itu, insya Allah nanti turunannya termasuk orang-orang yang dapat senantiasa menegakkan sholat. Itu kan doa Nabi Ibrahim, ya, untuk agar kita termasuk orang yang menegakkan sholat dan keturunan kita, mudah-mudahan. Ini yang disampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Nanya dulu Pak Ustaz, boleh nggak? Siap. Tadi kan mengangkat kedua tangan itu Iya. ada 4. Iya. Yang keempatnya adalah setelah
takbiratul ihram, Tahiyat awal. awal. Ya. Ya. Nah, kalau rokaat kedua atau keempat bagaimana? Rakaat kedua. Kedua sama ketiga kali. Ya, Oke. ya misalkan kalau Bangun dari- kedua atau ketiga atau kedua Kedua doang, ketiga kan kan ada 4 nih. Ya. Nah, itu di rokaat awal kan takbiratul ihram. Ya. Nah, Jadi yang takbir itu Pak di dua tempat. ya. Bukan yang takbir, yang angkat tangan ya. Iya, Ketika takbiratul ihram, tuh. ketika bangun dari rakaat kedua. Rokaat bangun rokaat Mau kedua. mau ketiga. tahiyat. Setelah selesai tasawuf awal, selesai tasawuf awal, Muhammad Ya, selesai ya. bangun. Nah, Allahu Akbar. Gitu. ya. Selesai sujud dari rakaat pertama bangun langsung begini. Selesai bangun dari rakaat yang ketiga juga langsung begini. Ruku sama. Kalau mau ruku sama, angkat tangan. Di setiap rakaat. Di setiap rokaat berarti Iya. kan bukan. Jadi 4 Siap. ya. Enggak 4 lah, tergantung rokaatnya dong. Enggak, maksudnya ini buat. Jadi di tempat. Gitu. Kalau di platin 4 kan berarti harus 4 kali. Kalau maghrib kan. Bukan 4 kali saja pun, 4 tempat. Tempat kali kan 4. 4 tempat. Tempat. 4 tempat. Empat kali. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Iya, iya. Di tempat lain ada yang nanya begini juga. Iya, betul, betul. Iya. Iya. Jadi bukan 4 kali, 4 tempat. 4 tempat. Jadi 4 tempat mengangkat tangan. 1 ketika takbiratul ihram, Ihram. 2 ketika hendak ruku, 3 bangun dari ruku, Tiga. 4 bangun dari tasyahud awal Per atau rakaat kedua. Berarti per rokaat boleh dilakukan itu. Di setiap rakaat. Boleh. Betul. Bukan nggak di setiap rakaat. Itu doang. Itu doang 4 tempat itu. 4 tempat. Iya, maksudnya 4 tempat itu Kalau di setiap rakaat jadi tiap rakaat dong angkat tangannya. Enggak. Nah, itu. Enggak. Makanya maksudnya Mm-mm. takbiratul ihram itu oke untuk pertama. Hmm. Kedua kan enggak terlalu. Tapi ruku, Itu tiap mau rakaat. ruku dan ruku. Setiap rakaat. Ruku mau Kan berarti kan itu ketiga. setiap rakaat Setiap kan rakaat. dilakukannya kan gitu. Iya, iya. Maksud saya begitu setiap Siap, rakaat. betul, tuh. betul. Kecuali kalau yang rakaat ketiga mau keempat ya, kedua ya. Misalkan dari rakaat habis sujud kan rakaat kedua nih, gak usah ngangkat tangan, Pak Ustadz ya. Iya. Habis rakaat pertama nih, kan sujud Iya. rakaat pertama. Pas naik ke berdiri lagi gak usah ngangkat tangan kan? Ya, itu kan Iya. dari rakaat pertama itu. Enggak. Enggak, ya. Dari rakaat pertama enggak kan kalau itu kan gitu. Iya, betul. Kan begitu maksudnya. Nah, jadi kan namanya takbiratul ihram. Ya. Dalam sholat itu takbiratul. Kalau dalam haji dan umroh ada namanya niat ihram. Nah, jadi di saat sudah niat ihram, ihram itu mengharamkan, ngelarang semua yang tidak dianjurkan. Contoh, yang ihram nggak boleh nutup kepala, nggak boleh pakai parfum, gitu, nggak boleh bersenggama, nggak boleh ngomong kotor, ngomong jorok, nggak boleh bertengkar, nggak boleh nyabut pohon-pohon yang ada di sana, nggak boleh nangkep binatang. Kalau mengerjakan ada dam, ada denda, gitu. Jadi kerjakan aja yang diperintahkan. Selama dalam ihram haji atau umroh, talbiyah dibanyakin, gitu. Itu anjurannya. Begitu kan dalam sholat, takbiratul ihram, takbir untuk mengharamkan. Jadi haram kita mengerjakan semua yang tidak diperintahkan di dalam sholat. Itu. Nah, ada yang fardu, ada yang sunnah. Perintah itu ada yang fardu, ada yang sunnah. Di luar itu nggak ada. Karena semua sudah dicontohkan dalam sholat. Jadi mengangkat tangan bukan 4 kali tapi 4 tempat. Yang memang ada tempat-tempat tersebut setiap rakaat kerjakan, tapi yang memang tidak dianjurkan dalam rakaat tersebut tidak dikerjakan. Siap. Ada lagi barangkali silakan, nggak apa-apa. Yang saya tahu nanti saya jawab, yang nggak tahu kan masih banyak para guru bisa ditanyakan lagi. Iya. Tadi gitu. Siap. Saya berapa kali kejadian Bapak habis sholat maghrib
saya mundur ke belakang, niat saya sholat baru jam maghrib. Tahu ada yang nupuk pundak saya ini. Terus saya gimana tuh Pak Ustaz? Ngasih tahu kalau saya lagi sholat sunnah. Tadi mungkin orang Biarin aja. Oh, biarin aja. Biarin aja. Itu sodako. Oh gitu. Dia jadi berjamaahnya. Asal jangan kita kasih tahu. Selesai sholat ya gue sunah weh. Maksudnya begitu. Jangan dikasih Kita tahu. pernah begitu ngalamin lagi mundur kalau bagian penuh. Orang ini mah Boleh. Iya. Kaget juga. Ada juga orang yang ngasih kode ketika ada gini, tapi saya nggak tahu keterangannya. Gitu. Tapi yang saya dapat, biarin aja itu namanya sodako. Orang jadi dapat pahala fardu, dapat pahala berjamaah. Gitu. Tapi saya pernah ngaji itu katanya suruh ngasih kode begini. Iya. Depan ini. Iya, ini barusan saya sampaikan. Iya. Ini boleh nggak nih? Nah itu saya sampaikan. Saya dapat keterangan ada yang ketika ada yang bermakmum, ya kasih kode seperti itu. Tapi yang saya maksud, saya belum dapat keterangannya untuk membuat kode itu. Pendapat siapa, di kitab apa, ulama siapa itu saya belum dapat. Jadi kita nggak maksudnya nggak ngelarang nggak. Kalau memang ada katanya silahkan. Cuman ketika ada orang bermakmum kita biarkan itu ada dapat pahala sodako. Itu orang jadi dapat pahala berjamaah. Selama dia nggak tahu nggak apa. Yang penting saya bilang jangan dikasih tahu. Itu sunnah. Iya. Jadi kalau dalam fikih itu Pak enak. Jadi nggak sempit. Silahkan. Yang penting memang ada pendapatnya pakai silahkan. Semuanya ahli sunnah wal jamaah loh Pak. Yang gini-gini yang sunnah wal jamaah, kita ahli sunnah wal jamaah. Siapa yang bukan ahli sunnah wal jamaah? Yang ahli bid'ah. Yang ahli bid'ah itu yang tidak mengikuti keterangan. Dia mengada-ngada seperti Mu'tazilah, ya, seperti Khawarij. Dia yang misalnya yang ngejek Siti Aisyah, yang ngejek Sayyidina Abu Bakar. Itu yang ahli bid'ah, itu yang celaka mah. Kalau semuanya saudara-saudara kita yang lain saling kita, semuanya juga insya Allah. Selama makanya jangan saling ngejek, biarin aja kita dengan cara kita, mereka dengan cara mereka. Siap. Imamnya kan jahar, kita nggak tahu dia posisinya itu udah baca surah atau baca fatihah kan nggak tahu. Ketika masuk kita baru iya kan Abu dua yang sain, ya udah ruku. Apa kita lanjutkan selesai? Kalau kita lanjutkan selesai kan dia udah bangun. Ya. Tapi kita sementara kita belum selesai baca fatihah. Nah itu bakal kejadian. Kalau kita bermakmum cukup waktu untuk baca fatihah, tapi kita meleng, nggak baca fatihah, itu rokaatnya tidak dianggap. Ngikut gerakan imam, ngikut. Itu banyak terjadi di mana? Di sholat taraweh. Iya, di sholat taraweh kan baru amin langsung fatihah baru ya karena bodoh. Jadi di situ disiasati. Jadi barengin imamnya. Ya terpaksa. Soalnya tarawihnya ngebut-ngebut. Kalau nggak ngebut juga zamannya purik ya sudah salah. Iya. Lamaan. Nah, dilamain purik. Purik gak ada yang Iya. Disepetin diomongin, dilamain purik. Ya kan buah si malakama ya kan. Ya kita mah bijaksana aja. Sudah ikutin alur aja lah. Yang penting nggak menyimpang gitu. Ya. Jadi nggak dianggap rokaat ya Pak. Nggak dianggap. Kecuali masbuk. Ya, kita kan masbuk. Kalau Mas- beda. mas- Kondisi kan masbuk. Masbuk sholat dalam kondisi sholat jamaah kita masbuk. Tapi ini kan siri ya, sholatnya kan siri. Ya, Imam misalkan jam zuhur berapa kan, imam zuhur, ya? Iya. Imam nggak tahu. Nah maksudnya begini. Kalau kita lihat begini, kalau makmum ikut imam cukup waktu untuk menyelesaikan Fatihah, tiba-tiba dia tidak menyelesaikannya, itu nggak dihitung rakaat. Kalau masbuk, Kalau masbuk. Mau muafid, mau masbuk sama itu. Nih masbuk itu Ya. makmum yang bermakmum kepada imam
dia tidak sempat menyempurnakan menyelesaikan Fatihah itu masbuk. Iya. Tapi kalau datang nih waladhdallin amin, Baru ada. imam baca ad-duha, itu bukan masbuk. Iya. Ya artinya ini kan sholat sir. Iya. Misalkan sholat Zuhur, zuhur. asar. Iya. Nah, maksudnya begini, Pak Supron. Iya. Ketika bermakmum itu cukup kalau baca Fatihah. Tiba-tiba malah misalnya ngelamun malah nggak baca, tiba-tiba ruku. Padahal kalau baca Fatihah itu sempet, nah itu nggak dianggap rokaat. Itu. Kalau nggak cukup baca Fatihah maka tadi udah dibahas, ya kan? Makmum yang dijamin Fatihah oleh imam adalah masbuk. Siapa masbuk? Orang yang bermakmum tidak sempat menyelesaikan surat Al-Fatihah. Gitu. Ikut aja gitu. Iya. Terusin aja. Udah kena belum? Apa belum? Masih ngeganjel? Perlu waktu. Karena Pak siapa? Tahu beda-beda. Satu lagi itu. Gimana? Irfan itu dalam kondisi kalau Allah Akbar ini makmum apa imam begini, inilah waktu yang pas kayak Sayyidina Ali itu. Ini yang dikatakan ini. Tapi kalau yang ini dalam kondisi masih baca Fatihah baru Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, tiba-tiba Allahu Akbar dia ruku, ini udah nggak salah lagi. Jadi sempat isi makmum ini udah nggak masuk ikut ruku lagi. Kalau keburu begini maksudnya? Iya. Keburu bangun. Kalau kita lanjutin Fatihah kan keburu bangun maksudnya. Oh, Fatihahnya belum sempat selesai. Jadi kita baru Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirobbilalamin. Nih. Udah selesai. Udah ruku gitu loh. Nih, kalau imam sudah ruku, kita datang Allahu Akbar langsung ruku. Ya itu Pak Irfan itu yang dimaksud itu. Baru itu yang namanya masbuk. Yang nggak harus baca Fatihah. Tapi ketika kita sholat kondisi imam sir tadi, kita nggak tahu nih misalnya ini udah sampai ke berapa nih, pokoknya kita Allahu Akbar, kita baca Fatihah baru iya kan aku tuh lain itu udah kok lah saya mau salutin ini ya jangan-jangan ini udah bangun. Nah ini kan saya nggak Nah, itu selesai. dihitung rokat nggak kata dia? Hah? Itu kata dia kalau begitu dihitung rokat nggak? Enggak. Dihitung Pak. Hitung. Kan termasuk kategori masbuk nih. Kriteria kan definisinya gini. Makmum masbuk itulah orang yang bermakmum tidak sempat menyelesaikan Fatihah. Lain kalau dia sempat tapi tidak selesaikan, nah itu nggak dianggap. Jadi makmum muafik ya, bareng-bareng takbir bareng gitu. Ya bareng-bareng. Iya, bareng-bareng. Masih sempat Makmum muafik itu dua. Satu, memang bareng dari takbiratul ihram, maksudnya selesai imam baru dia takbir, itu makmum muafik. Atau memang dia belakangan, tapi selesai membaca Al-Fatihah. Nah, gini ya, ini sholat sir, biar danta ya. Maaf kelamaan ya. Sholat duhur nih, ya. Padian imam, pasukan datang. Allahu Akbar. Langsung tuh baca Fatihah, nggak iftitah dulu. Ya, langsung Fatihah. Ar-Rahman. Iya karena buduk. Nah, imamnya Udah ruku. ruku, ikut ruku. Iya, Karena durasi waktu yang kita miliki Nggak tahu. hanya untuk baca 3 ayat itu. Iya. Lain cerita kalau ada Bareng. waktu buat baca 10 ayat, dia malah bengong ingat pacar. Dulu itu. Kalau sekarang ini kerjaan, ya. Jadi dianggap. Dianggap ya. Yang nggak dianggap mah begini nih. Imamnya kita Bareng. Masih ya. enggak, ini gini nih. Imamnya pas makmumnya mau ruku, pas makmum mau ruku, imamnya keburu bangun. Gini nih. Barengan ya. Nih. Dia datang Allahu Akbar langsung ikut ruku, di jalan mau ruku imamnya bangun. Nah, itu nggak keajak. Nyesel salam dunia itu makin besar itu begitu. Ya. Sering ngomong seperti itu. Jangan dipaksain itu begitu. Ada yang maksain juga. Yang nggak tahu tuh. Imamnya udah bangun dia maksain Allahu Akbar ruku, jadi ngikut, nggak sah. Harus nambah. Harus nambah. Nambah rakaat. Itu maksain itu namanya. Ya. Jadi kalau dia dapatnya jangankan sampai ya karena wudu, baru Allahu Akbar doang. Ya, baru bismillahirrahmanirrahim. Enggak ya bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Imamnya ruku, Ikut ruku. langsung ruku.
dapat. Nah seperti Sayyidina Ali itu kan. Baru bismillahnya udah kena itu. Nggak bismillah juga udah kena. Imam ya. Masih dapat rakaat. Masih dapat rakaat. Surah Allahu Akbar langsung ruku. Dapat. Jangan bacain Fatihah sampai habis Pak Ustadz ya. Wah, itu dosa besar. Satu lagi sedikit ini ya. Siap. Saya pernah bareng juga sama Pak Usman itu sholat bareng. Ya, itu kondisi sakit sama-sama masbuk nih. Tapi saya dapat 1 rakaat, yang imam dapat 2 rakaat. Isi imam itu kan pasti ngangkat nih pasal awal. Allah Akbar. Ya saya juga berbarengan dengan Usman ini. Tapi saya dapat 1 rakaat meskipun saya bukan baca tasawuf awal. Itu kita harus ngangkat juga apa enggak? Makmum ke Irfan nggak? Nah, Makmum ke Irfan nggak? Bang suruhkan lah. Setelah putus dari imam. Mawahab, imam. Ya. Maghrib, saya Pak Irwan. Salam. Belum. Sholat maghrib, pasti tasawuf awal, angkat tangan. Rakaat ketiga berarti. Saya paling Irfan itu Ketinggalan 1 ketinggalan rakaat. 1 rakaat, berarti kita ikut tasawuf awal juga. Karena kan ngikutin ya. Kalau bermakmum ikuti imam. Oh, ngikutin ya. Seperti Meskipun kita begini. 1 rakaat doang ya. Seperti begini logikanya. Kok ngikut? Contoh begini. Datang Pak Sukron, rakaat pertama. Imam rakaat ketiga. Pak Sukron rakaat pertama. Ikut tasawuf akhir enggak? Itu ikut. Kalau berjamaah. Tadi karena yang dianggap itu imam, kita buntut nggak dianggap, ngikut imam. Siap. Masih banyak ini sih. Iya. Next Next time. Bulan depan diskusinya lagi. Iya. Nanya kan harusnya, nanya jangan sampai, mohon maaf ya, ngerjain nggak tahu dasarnya, tapi dikerjain aja. Khawatir nanti. Gitu. Harus di. Apalagi Pak Dian? Kecoa lagi. Banyakan kan yang nanya gengsi. Banyakan gitu. Jangan. Toh yang bertanya itu tidak menampakkan ketidaktahuan kok. Justru membantu yang lain yang nggak tahu jadi tahu. Gitu. Karena yang disampaikan pasti terbatas, tapi kalau ditanyakan jadi terurai, terbuka iya. Cukup kita tutup Cukup, Ustaz. Waduh, ini udah jam 12. Paling ada Pak ini kan sampai jam 2. Ini kan jam 2 tapi pakai belas. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amin. Amin ya Allah. ومن طيب بيسر سيدنا محمد المختار ولا تاس أخير أدنى من ضل الله ربنا بما علمتنا وعلمنا تدير فنرتك فقلنا قربتنا في ديننا توسعنا بطول من توسعنا بكريم من تجفنا الواسع وتجفنا أمنا وابتلنا فتور عارفين وجدنا القربين والمسلمين المتقين وجدنا طيبين توبة نسوها ربنا آتنا من رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.